Halo Mama, halo Papa. Kembali lagi kita di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Nah, kali ini ditemenin sama adik Nuna. Kita mau jalan-jalan di IKEA Sentul Bogor. So, sebelum itu, welcome to our channel. Jangan lupa subscribe-nya yuk. Kuy. Nah, di vlog yang ke-58 ini yang kita beri judul 5 vlog penting tentang ASD di Cerita Ya. Nah, kali ini lokasi kita ada di IKEA Sentul Bogor. IKEA apa IKEA ya? Ya, terserah deh yang mana aja. Nah, kali ini kita akan lihat apa aja nih rekomendasi dari kita selama 3 tahun Cerita Ya mengudara, bahwa ada loh 5 vlog yang membahas tentang ASD dan ini penting banget, ilmiah banget, tapi viewersnya masih sedikit. Mau tahu apa aja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Kuy! Oke, vlog pertama yang kita rekomendasikan adalah vlog ke-9, yaitu berjudul Awal Mula Ayah Diduga Autistik. Nah, ini penting banget ditonton pertama kali, tapi saya yakin sih Mama Papa yang sampai ke vlog Cerita Ya pasti dari vlog ini, karena bercerita tentang kronologis awal mula ayah terdiagnosis autistik. Nah, intermezzo sedikit, ini kita sudah mau masuk ke IKEA-nya ya. Kita cek suhu, scan peduli lindungi, cuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, kita lanjut ke rekomendasi kedua, yaitu vlog 15 yang berjudul Alergi pada Anak Autistik. Nah, ini waktu ayah pergi ke dokter, waktu itu memeriksakan adiknya juga 3 tahun yang lalu, dan kita bahas tipis-tipis tentang apa aja sih risiko alergi pada anak autistik. Nah, kenapa ini penting banget? Karena inilah yang menjadi pengantar kenapa banyak fenomena anak autistik yang melakukan diet karena katanya alergi. Nah, apakah benar? Silahkan cekidot di vlog tersebut. Nah, kita udah sampai di IKEA. Ini adalah awal mula masuknya, agak berbeda dengan di Serpong yang lebih besar. Ini lebih kecil dan ini juga relatif lebih sepi. Kita datang ke sini sebenarnya sudah 3 atau 4 minggu yang lalu ya. Jadi insya Allah masih aman nih. Tapi kalau untuk sekarang hati-hati ya parents jalan-jalan karena kasus Omikron lagi tinggi-tingginya nih. Oke, kita langsung lanjut aja ke rekomendasi ketiga. Nah, ini penting banget karena tadi kita udah bahas alergi. Sekarang kita bahas tentang diet anak autistik, ilmiah nggak ya? Nah, ini ada di vlog ke-37. Ada satu buklet yang saya bahas di sini tentang penelitian-penelitian seputar diet autistik. Apakah itu relevan untuk diterapkan pada populasi atau sifatnya kasuistik? Apakah diet autistik itu efektif apa enggak? Nah, setiap penelitian dibedah di buklet itu. Dan secara ringkas saya sampaikan pada vlog tadi. Jadi penting banget buat mama-mama yang masih bingung anaknya diet nggak ya? Silahkan tonton ya. Karena kalau dari ayah sendiri, dari awal terdiagnosis autistik sampai hari ini usia 9 tahun, dia tidak pernah melakukan satupun jenis diet yang mungkin tren di kalangan orang tua individu autistik. Ya kayak diet gluten free, casein free dan lain-lain. Jadi ayah itu pemakan segalanya. Oh iya, di IKEA ini kita boleh loh misalnya duduk di kursi atau mencoba bukan miniatur ya, display dari barang-barangnya, tapi tetap harus kayak sepatu, jangan sampai naik ke atas kursi dan lain-lain. Jadi ini anak-anak excited banget, apalagi adiknya ya. So seru banget ternyata bawa anak-anak ke IKEA ini. Nah, vlog rekomendasi selanjutnya adalah vlog ke-25 yang berjudul Low Muscle Tone pada Anak Autism Spectrum Disorder.
Kemarin sempat dibahas kalau mama papa di sini ada peserta Zoominar dari Peduli ASD. Waktu itu psikolog anak bilang bahwa anak-anak autistik itu rentan sekali mengalami low muscle tone. Nah, ini apa? Silahkan ditonton langsung di vlognya ya. Karena ini penting banget nih parents. Kenapa? Karena banyak anak autistik itu yang motorik kasar dan motorik halusnya lemah. Nah, jangan-jangan anak kita termasuk low muscle tone. Nah, pemeriksaannya sendiri harus melibatkan profesional ya. Tapi untuk detailnya silakan langsung cus ke vlog tadi. Oke? Nah, untuk situasi terkini di IKEA masih terkontrol ya teman-teman. Nah, Ayah sudah mulai pengen mencoba banyak hal dari display-displaynya gitu ya. Dan ini menarik sekali. Karena anak-anak bisa mengeksplor banyak hal, kita juga bisa memberikan stimulasi seperti bertanya, ini apa ya? Ini benda apa ya? Dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah rekomendasi terakhir dari vlog yang wajib ditonton adalah vlog ke-30 yang berjudul Cara mengatasi kecemasan pada anak autistik. Nah, ini penting banget karena ini kita pas jalan-jalan di kota tua. Sekalian kita memperlihatkan bagaimana si anak autistik itu bergabung dengan situasi yang begitu ramai sekali dan bagaimana anak autistik ternyata memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada individu tipikal. Itu kenapa kalau anak kita melting down, tantrum di tempat umum, dia merasa nggak secure, itu bukan karena hal-hal yang lain, tapi memang mereka lebih sensitif dibandingkan individu tipikal. So, untuk mama papa mengevaluasi, ini kenapa ya anak saya seperti ini kenapa ya anak saya seperti itu tentu ada alasannya secara ilmiah dan punya evidence based science. So, mama papa silahkan explore lagi. Ini hanya 5 video yang kita rekomendasikan, masih ada banyak sebenarnya, yang mana di setiap video jalan-jalan itu saya menyelipkan sedikit edukasi yang berbasis ilmiah yang semoga menambah informasi mama papa untuk lebih mengenal kondisi autistik pada anaknya. Nah, mama papa juga bisa follow Instagram @peduliasd yang mana ini adalah platform edukasi yang saya dan teman-teman rintis untuk memfasilitasi orang tua belajar bersama tentang apa itu autism spectrum disorder, bagaimana melatih kemandirian anak autistik, bagaimana anak autistik bisa bersekolah, dan banyak topik-topik menarik lainnya yang ada di Peduli ASD. Kita juga ada program Zoominar, ada program edukasi yang langsung 2 arah. Kita bertemu dengan mama papa, terus juga kita mengajak narasumber yang ahli di bidangnya untuk sharing, untuk belajar bersama-sama, yang semoga ini sekali lagi menambah pemahaman kita terhadap anak spesial yang kita miliki. So, mama papa, kunci dari bagaimana kita bisa nih tegar menghadapi situasi bahwa kita dititipkan anak autistik, yang paling utama selain kita menerima kondisinya adalah kita juga turut mengedukasi diri. Oke mama, oke papa, mungkin itu dulu di vlog kali ini yang cukup singkat. Kita akan ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya sehingga ceritanya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Oke deh, sampai jumpa lagi. Dadah!